Ya, baik. Kita lanjutkan kembali ya pembahasannya. Tadi sudah sampai di univariat. Nah, sekarang bagaimana multivariatnya? Nah kan? Multivariatnya itu dari sini ya, kemudian kita bisa kembangkan. Jadi kalau sudah ketemu vektor matriksnya, berikutnya mudah gitu. Bagaimana? Yaitu adalah dengan menambahkan kolom pada setiap variabel. Kalau univariat ANOVA itu satu kolom. Kalau nanti multivariat ANOVA dengan dua variabel berarti masing-masing dua kolom. Itu aja. Kolom satu untuk variabel satu, kolom dua untuk variabel dua dengan komposisi apa yang sama ini, grup yang sama gitu ya. Ini X bar berarti X bar satu dan kemudian ada X bar dua untuk kolom kedua. Semua grup sama. Tau satu ada tau dua juga di sini. Tapi di grup dua ya. Jadi saya tulis di sini ya. Ini saya ambil ya. Nah, bagaimana kalau menjadi multivariat? Ya, tentu dari depan ya, dari sini ya. Nah, dari sini. Oke, jadi semuanya jadi matriks ya. Jadi matriks gitu ya. Matriks. Nah, sudah ketemu vektornya. Sekarang tadi bahwa jadi matriks ya, yang awalnya vektor, ya awalnya vektor, ini vektor menjadi matriks ya, menjadi matriks. Jadi inilah kemudian menjadi matriks X yang ukurannya adalah N kali P. N-nya kali ini adalah ukurannya N kali 1. Ya, ini tadi N kali 1. Dan seterusnya ini N kali 1. Ini juga N kali 1. Ini menjadi N kali P. Itu sama dengan X bar. Ya, matriks ukurannya juga N kali 1. N kali P. Ditambah dengan tau. Ya, ini ada tanda begininya juga. Ini juga N kali P. Ya, dan ditambah dengan error. Ya, ini juga N kali P. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ya langsung di sini aja ya. Sum square treatmentnya itu menjadi T transpose T gitu. Ya kan? Sum square residualnya menjadi E transpose E tapi matriks ya. Nah, sudah selesai kan? Mudah sekali gitu ya. Nah, ya. Hanya saja dalam hal uji hipotesis, ya dalam hal uji hipotesis tidak semudah ANOVA. Jadi hitung-hitungannya lain karena memang proses proses mencari pivotnya itu lain. Ini Anda bisa melihat lengkapnya prosedur uji hipotesisnya bagaimana membandingkan ya. Kalau bagaimana prosedurnya kita coba ini ya. Tentu yang pertama mana? Yang pertama adalah tetap hipotesis nolnya. Apakah ya T1 ini berarti vektor tau atau kalau bukan T ya sudah menjadi tau kita jadi vektor gitu ya. Makanya jadi uji vektor ini ya. Ini coba kalau sebelumnya ini yang mana uji hipotesisnya? Ya yang ini. Ya, ini tau ini adalah skalar, kemudian nanti jadi vektor gitu aja ya. Ini jadi tau vektor tau 1 sama dengan apakah tau sama dengan tau 2. Ini vektor nih. Tiap grup ya. Sama seterusnya sampai tau G. Nah, setiap tau ini vektor ada sebanyak P variabel. Ya, sebanyak P variabel. Ini sama dengan 0 atau tidak gitu ya. Nah, ini berarti mensyaratkan semua sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian H1-nya minimal ya, minimal ada salah satu tau L itu vektor ya, tidak sama dengan 0. Jadi satu saja yang tidak sama dengan 0 dan itu ada di dalam vektor tau ya, maka itu sudah tolak H0 gitu. Jadi kalau terima H0 syaratnya semuanya harus 0. Yang kedua tentu adalah menentukan alfa biasa ya. Yang ketiga statistik uji. Statistik uji ya, dan kemudian juga statistik hitung dan statistik hitung
lihat di tabel, ya saya nggak hafal ya. Kembalikan ke sana, tabel 63. Halaman kalau di Johnson halaman 303. Nah, lihat di sana ya bagaimana mekanisme uji hipotesisnya. Tapi yang kita bahas adalah tadi statistik hitung, menghitung melakukan statistik hitung. Jadi sum square apa tadi? Kemudian yang 4 dan 5 sama ya. 4 dan 5 kalau statistik hitungnya lebih besar dari statistik uji, tolak 0 dan seterusnya. Ini sama. Yang kelima juga eh, eh, apa? Sama ya. Yang keempat apa? Biasanya statistik uji, statistik hitung, kemudian keputusan kan gitu ya. Sama ini. Ini sama. Nah, yang ini adalah sum square treatment itu menjadi matriks. Kalau yang ANOVA menjadi skalar, kan ini menjadi matriks sebanyak P kali P. Ya, ini kemudian dikenal dengan matriks between. Ya, ini tadi adalah sama dengan tau transpose vektor tau. Ya, transpose. Kemudian ada sum square residual yang itu adalah matriks W. Ini juga P kali P. Ini juga P kali P. Ya, tau P kali 1. Ini adalah P kali 1 ini. Ini W adalah E. Transpose E. Ya, di buku nggak seperti itu jelasnya ya. Nah, ini B dan W. Maka kemudian setelah dapat B dan W, dihitung adalah lambda. Wix lambda ya. Sama dengan sama dengan apa? Sama dengan determinan dari matriks W dibagi determinan dari total matriks B plus W. Nah, setelah dapat lambda, maka prosedur berikutnya adalah ya mendapatkan statistik statistik hitungnya. Ya, statistik hitungnya sebagaimana di tabel itu, di tabel tadi yang saya sebutkan 63 tadi. Ya, tabel 63. Oke, ya, lihat di tabel berikutnya adalah lihat di tabel 63 halaman 303, ya. Ya, kemudian jika statistik hitungnya lebih besar dibandingkan statistik tabel, misalnya di tabel itu kalau P-nya sama dengan 2, grupnya sama dengan 3, maka statistik ujinya adalah F ya 2 kali G-1 ya kan. Kemudian ini derajat bebas pertama, derajat bebas kedua adalah 2 kali N min G min 1 alfa. Kemudian statistik hitungnya adalah eh, F nilai F juga. Ya, misalnya ini F, statistik hitung F adalah 1 atau N min G min 1, N G min 1 ya, dibagi dengan G min 1, apa nih, G min 1, yaitu ya. Kemudian dikalikan dengan 1 min akar X lambda dibagi dengan akar X lambda. X lambdanya ini. Jadi krusialnya di sini kan. Nah, ya ini. Ya, ini F hitungnya. Ya, jika ini lebih besar dari ini maka tolak 0 kan gitu. Kalau tolak 0 maka cek dengan confidence intervalnya. Ya. Baik, kita coba di latihan ya. Kita coba di latihan ya dengan mengerjakan example 69. Nah, example 69 ini sebenarnya adalah kelanjutan dari example 68 ya. Sebelumnya kan 68. 67. 67 kemudian example 69 ya di buku halaman 304. Kita copy saja di sini. Coba bikin baru lagi. Ya. Ya. Ini dihapus saja. Dan ini dihapus lagi. Ya. Ini data lama, cuman kita ketambahan ya
tambahan variabel. Jadi ini kan sama nih, grupnya 3, N1-nya 3, ya kan? N2-nya 2, N3-nya 3, N-nya sama, banyak observasinya. Cuma variabelnya ditambah dia. Ya, jadi ini X1 1 untuk grup 1. Kemudian ditambah dia ya X1 2. X1 2 ditambah ya, saya sisipkan saja di situ. 3 2 7 3 2 7. Ya. Kemudian ini ada grup 2 X21, ada dua variabel ya. Ini sama X21 ditambah di sini X22. Nah, X22-nya ya X2-nya 40, 4,0. Kemudian X3 grup 3 untuk variabel 1, X31. Kemudian di sini X32 grup 3 variabel kedua. Ya, ini adalah 8,9,7. Ya. Nah, kemudian kita di sini jadi matriks ya, matriks X ya X11, kemudian lanjutnya ya X12 harus urut satu grup dulu. X21, X22, X31, X32. Ini matriks X-nya ini. Ya, ini matriksnya. Oh, ya ini jadi kolom dong ya. Ini harusnya adalah R bin. Oh, sorry. Kita grupkan dulu ya. Kita grupkan dulu. Grup X1, grup X1 adalah C bin ya. Nah, grupnya ini kita grupkan dulu dan X1 1 dan X12 yang depan ya, X12. Oke. Kemudian X2 nih kita buat kolom maksudnya ya, C bin ya, X21 karena ada dua variabel X22. Kemudian X3 ya untuk grup ketiga ini sebanyak grup ya. C binnya ini grup ini menjadi kolom variabelnya X31 dan X32. Oke. Nah, baru kemudian apa namanya ini matriks datanya ya. Ini sebenarnya adalah membuat kolom ya dari yang awal tadi satu kolom sekarang dua kolom karena dua variabel. Kalau tiga kolom bikin tiga kolom seterusnya ya. Kemudian ini X-nya kita gabung ke bawah ya susunan grup satu, grup 2, grup 3. Jadi row bin ya X1, X2 dan X3. Nah, ini adalah X-nya, ini datanya ini. Ini adalah datanya. N kali P. N-nya 8, P-nya 2. Jadi di sini N-nya sudah ya, P-nya itu P-nya sama dengan N call ya, banyaknya kolom dari X gitu ya. Supaya dikunci di sini ya, P-nya 2. Nah, ini tetap gunakan satu ya, tetap ini kita pakai satu ini kita pakai sebagai apa? Sebagai proyeksi. Nah, ini X bar bedanya kalau tadi vektor sekarang kita buat matriks ya, X bar 1. Ini sama satu-satu teman ini jadi X. Ya, jadi data X. Ini kita ganti aja supaya besar ini jadi matriks ya, awalnya vektor menjadi matriks gitu ya. Nah, jadi membedakan tadi kita besarin. Kita besarin aja ini. Ya, kita besarin ya. Nah, oke. Kita coba ya kan gitu ya. Kalau udah ketemu kan enak. X bar L ini juga dibesarin ya supaya membedakan oh tadi vektor sekarang matriks ya ini X bar L-nya. Nah, kok jadi begini? Ya, salah ya. Jadi ini X bar ini ya tetap dua kali apa nih? X bar ya ini rataan umum dua variabel ya, semua grup sama. Ini X bar 1 ya untuk satu grup satu. Ini untuk grup 2 hanya dua ini. Ini grup 3
Ya, nah ini X bar L kita satukan. C, R pin ya, row pin. Kita row pin ya, kita satukan. Oke, ini adalah X bar L-nya. Nah, ya. Ini. Nah, berikutnya adalah ngitung tau, tapi T besar ya, tau T besar. Ini berarti X bar L dikurangi dengan X bar, ganti aja kan. Udah jadi nih, tau. Ini E-nya jadi E besar, jadi X-nya X besar dikurangi X besar. Ya, kenapa besar Pak? Karena matriks tadi vektor. Ya sudah. Ini tadi menggunakan yang tadi ya. Ini taunya, taunya ini adalah errornya. 2 kolom kan? Ya, 2 kolom. Begitu berikutnya kita masuk ke penghitungan statistik, uji dan sebagainya. Ya, oke, alfanya dia menggunakan alfa berapa ini di sini nih? Alfanya kita ikuti saja di situ. 0,1 sama ya. Kemudian F tabelnya, nah ini nih masalah ini. Jadi statistik apa namanya itu statistik uji mengikuti di tabel 63. Jadi F tabel tadi P-nya 2 ya, ada grupnya 3 itu menggunakan di baris kedua itu ya. Jadi QF 1 min alfa ya, derajat bebasnya itu adalah 2 kali. Nah, 2 kali G min 1 dan 2 kali ya, 2 kali N min G min 1. Nah, kita pakai yang itu. Ini F tabelnya. Nah, maka statistik ujinya, stat ujinya itu tadi ya, F tabel. Coba berapa statistik ujinya? 7,006 atau 7,01 ya. Ya, 7,01 sama ya. Berikutnya kita statistik hitung. Nah, ini tahu jadi T besar ya. Ini juga T besar. Nah, ini sum square treatment, sum square residualnya jadi E besar, di sini juga E besar. Kalau udah tahu begini satu-satu enak ini kan ya. Nah, ini enggak pakai F lagi tapi pakai ya, lambda tadi ya. Bahwa lambda itu sama dengan Wix lambda ya. Wix lambda sama dengan determinan. Nah, ini tadi sum square treatment itu sama dengan B ya. Sum square residual sama dengan W. Nih ya, between W. Nah, ini bisa kita panggil nih determinan dari W dibagi ya determinan dari B plus W kan gitu. Nah, ini adalah lambdanya. Wix lambdanya 0,038 0,038 ya. Ya, halaman 305 ya, 0,0385 ya, sama beda koma. Nah, setelah lambda dapat, maka statistik hitungnya adalah F. F statistik hitung sama dengan ikuti aja di situ ya. Nah, tulis saja 1 min apa SQRT lambda. Lambda. Ya kan? Dibagi dengan SQRT lambda. Dikalikan dengan ya, dikalikan dengan ya N min G min 1 dibagi dengan G min 1. G min 1. Ini adalah F. Kita bandingkan F tabelnya 8,19 ya sama dan F tabelnya F ujinya adalah tadi 7, sekian sekian. Jadi tolak H0 ya. H0 ditolak artinya minimal ada satu vektor tau yang tidak sama dengan 0. Jadi ngeceknya ini berarti adalah vektor yang mana ini ya. Vektor di grup 1 atau di grup 2 atau di grup 3 yang tidak sama dengan 0. Setelah ketemu vektornya yang tidak sama dengan 0, cari lagi di dalamnya itu. X bar L yang mana yang mu yang mana yang tidak sama dengan 0, pengaruh yang mana yang tidak ada. Ya, jadi mengujinya sampai dalam. Jadi kalau misalnya ada 3 variabel, ada 2 variabel di 3 grup, maka menjadi
ya ya. Jadi gini kalau di ujinya nanti ya kalau ada ya kalau ada dua variabel dalam dalam tiga grup yang berbeda ya maka ujinya adalah nanti ujinya adalah eh, mulai dari variabel pertama dulu di grup 1 dan 2, kemudian 1 dan 3, kemudian 2 dan 3 untuk variabel pertama. Kemudian variabel kedua juga sama 1 dan 2, 1 dan 3 dan 2 dan 3 untuk variabel kedua. Nah, begitu ya. Cara ujinya ini bisa dicek ya, ada di buku ya, di halaman simultaneous confidence interval di halaman 309. Jadi untuk tahu ya KI min tau LI ya kan. Ini berlaku ya bahwa peluang dari apa namanya ini X bar KI min X bar LI, berarti ini adalah rata-rata eh, di apa grup ke K, grup ke L untuk variabel I. Ini beda grup berarti ya. Beda grup plus minus ini plus minus menggunakan T ya, Tn min G. Kemudian alfanya dibagi dengan ya, alfanya kalau biasanya 2P ya, sekarang jadi P kali G dikali G min 1, ini alfanya. Kemudian akarnya ya, ini WII berarti matriks di matriks W ya, matriks W yang sama diagonalnya ya, yang I yang milik variabel ke I kan gitu ya, milik variabel ke I, karena matriks W ini ukurannya P kali P ya, sebanyak variabel ya. Ini kalau variabel ketiga berarti di komponen diagonal ketiga, WII dibagi dengan N min G dikalikan dengan 1/NK ditambah 1/NL. Ya, ini adalah ngeceknya gitu ya. Sebanyak ini. Kalau ada 2 variabel dan 3 grup. Ini variabel ke-1, variabel kedua, variabel ketiga, grup 1 2, 1 3, 2 3. Ya, ini caranya ya, caranya. Tentu ya, yang penting tahu caranya, kemudian kalau menggunakan package ya atau menggunakan software, yang penting prosedurnya tahu. Bukan berarti dilarang ya, tapi dalam hal mempelajari seperti ini kita harus tahu prosedurnya dan tahu akarnya. Ya, tahu konsep dasarnya gitu ya, sehingga tidak asal main-main, tidak asal main ini aja klak klik gitu. Itu kalau di luar mahasiswa statistika ya. Jadi itu, nah sampai di sini materinya ya. Untuk pengantar tentu diskusinya lebih dalam lagi nanti saat sesi di kuliah. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai jumpa di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.